Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisiyam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal in'am. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis. Fa aqulu rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya razzaqhu ya karim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pemirsa di rumah yang berbahagia yang saya hormati, sungguh tak terasa waktu terus berjalan. Dari mulai detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu. Tak terasa bulan yang ditunggu-tunggu kini pun telah bertemu. Lalu bulan apakah itu? Bulan ini rajanya para bulan. Bulan ini bulan yang istimewa. Bulan ini bulan yang luar biasa. Bulan ini bulan di mana Allah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi tak semata-mata Allah memerintah, pasti di situ terdapat ibrah dan hikmah, bahkan sampai tahap istimewa. Maka disitulah pemirsa keistimewaan orang yang berpuasa yang akan dijadikan judul kultum kita pada sore hari ini. Lalu apa sih yang membuat seseorang berpuasa itu istimewa? Dan ada berapakah keistimewaan orang yang berpuasa? Maka di situ keistimewaan orang yang berpuasa yang pertama adalah akan ditingkatkan derajat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bertakwa sebagaimana orang terdahulu agar kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bisa bertakwa. Di dalam kitab Tafsirul Jalalain karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya lafaz kutiba di situ disyarahkan menjadi furido, yang artinya dipardukan, diwajibkan. Maka disitulah diwajibkan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ingat, semata-mata Allah memerintah di situ pada akhirnya agar kamu bertakwa. Maka disitulah pemirsa, agar pemirsa menjadi orang-orang yang bertakwa, agar pemirsa ditingkatkan kualitas ketakwaannya, maka lakukanlah beribadah puasa. Ketika pemirsa sudah menjadi orang yang bertakwa, pemirsa akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah patuh, pemirsa akan dekat. Ketika telah dekat, pemirsa akan melekat. Ketika telah melekat, pemirsa akan selalu mengingat. Mengingat siapakah ia? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemirsa keistimewaan orang yang berpuasa nomor pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu, yaitu dosa di masa lalu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Mukhtarul Hadis Ahadisun Nabawiyah, hadis nomor ke-1228, bahwasanya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari. Imam Bukhari telah meriwayatkan, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan beriman, maka ia akan diampuni dosa-dosa di masa lalunya. Itulah pemirsa, karena ingat pemirsa, yang namanya manusia pasti tak lepas dari yang namanya dosa. Kalau misalkan malaikat mustahil salah, jin mustahil benar, manusia kadang salah kadang benar. Maka disitulah jadikanlah kesempatan pada bulan puasa hari ini untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemirsa.
Kan dulu saya menjadi orang yang kelam, banyak dosa. Dulu saya pendosa. Di situ pemirsa janganlah pesimis. Karena hidup itu tak selamanya harus terang. Terkadang butuh gelap agar kita bisa menikmati indahnya bintang. Itulah pemirsa. Jadikanlah momen bulan puasa hari ini untuk mensucikan diri dari dosa. Maka bersyukurlah jikalau pemirsa semua melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa. Amin. Lalu yang ketiga, di antara keistimewaan orang yang berpuasa akan masuk surga. Mana keterangannya? Di dalam kitab Tanqihul Qaul fi Fadilatis Shaum, di dalam mertelakan ibadah puasa bab ke-13, hadis nomor ke-6, di situ Nabi Muhammad bersabda, "Lau adinallaha ta'ala lis samawati wal ard, ang tatakallama busra liman shoma ramadhana bil jannah." Kata Nabi Muhammad, andaikan Allah Ta'ala mengizinkan langit dan bumi untuk bisa berbicara, maka langit dan bumi tersebut akan mengatakan, akan berkata, akan berbicara bahwasanya sungguh kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah surga. Itulah pemirsa. Maka di antara keistimewaan orang yang berpuasa adalah masuk surga. Siapa sih yang tak ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga. Yang ahli maksiat pasti ingin masuk surga. Maka jadikanlah pemirsa sekarang, bulan puasa sekarang, untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita bisa masuk surga. Kan pemirsa, mulutnya orang yang berpuasa tuh bau. Iyalah bau. Soalnya tak makan dari terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi tenang, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya la khuluqul fami soimi atyabu indallahi min rihil miski. Bahwasanya harumnya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak misik. Coba sekarang pemirsa cari dari Sabang sampai Merauke, apakah ada pasta gigi yang mampu mengharumkan mulut sampai seharum minyak misik? Tak ada kan? Sekarang lihat di iklan-iklan yang ada juga pasti iklan gigi berseri. Apakah itu pasta gigi Pepsodent? Kalau tak itu pasti juga ada iklannya T-Rex naik mobil warna ungu. Apakah itu pasta gigi Kodomo rasa anggur? Hari dari Sabang sampai Merauke pasti tak ada pasta gigi yang mampu mengharumkan mulut sampai seharum minyak misik. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa pemirsa. Dan yang terakhir di antara keistimewaan orang yang berpuasa adalah akan memasuki pintu surga yang bernama Ar-Royan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada pintu. Yuqalu lahu Ar-Royan, pintu tersebut dinamakan Ar-Royan. Di mana yadkhulu minhu shaimuna yaumil qiyamah. Pintu surga Ar-Royan akan dimasuki khusus bagi orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak akan ada yang memasuki pintu surga Ar-Royan tersebut kecuali orang yang berpuasa. Jadi pemirsa, ketika pemirsa berpuasa, berbahagialah karena akan memasuki pintu surga Ar-Royan. Bahkan sebagian keterangan menyatakan nanti di akhirat akan ada seruan. Gimana seruannya? Aina soimuna, mana orang-orang yang berpuasa? Maka di situ yakumuna, orang-orang yang berpuasa akan berdiri memenuhi panggilan tersebut. Kalau misalkan pemirsa tak puasa, maka pemirsa tak akan berdiri. Beruntunglah jikalau pemirsa berpuasa, maka pemirsa akan berdiri memenuhi panggilan seruan tersebut. Lalu bagaimanakah ketika memanggil seruan tersebut, pemirsa akan masuk ke dalam pintu surga Ar-Royan. Setelah semuanya masuk, orang-orang yang berpuasa masuk ke sebuah pintu yang namanya Ar-Royan, sehingga tak tersisa pun orang yang berpuasa di luar pintu surga Ar-Royan. Seluruh orang yang berpuasa masuk ke dalam pintu surga Ar-Royan. Ketika telah masuk semua, fa idza dakhalu ughliqa. Ketika telah masuk semua pintu surga Ar-Royan tersebut dikunci, lam yadkhul minhu ahadun. Tak akan ada lagi yang bisa memasuki pintu surga Ar-Royan tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Itulah pemirsa, jikalau pemirsa berpuasa, maka pemirsa akan masuk ke dalam pintu surga Ar-Royan. Bagaimana tak berbahagia, bagaimana tak bergembira, maka disitulah semangatlah semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena orang yang berpuasa memiliki keistimewaan. Jadi kesimpulannya, keistimewaan orang yang berpuasa, yang pertama akan ditingkatkan derajat takwa, yang kedua akan diampuni dosanya di masa lalu, yang ketiga akan masuk surga, yang keempat akan masuk surga, pintu surga Ar-Royan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini tontonan bisa menjadikan sebuah tuntunan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.